Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nafisal Abida dengan NIM 230105017 akan mempresentasikan poster ilmiah yang berjudul antibodi monoklonal sebagai biomarker melalui metode imunohistokimia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu imunohistokimia atau IHC. Imunohistokimia adalah sebuah teknik laboratorium yang sangat krusial yang digunakan untuk mendeteksi serta memvisualisasikan keberadaan antigen, terutama protein spesifik di dalam jaringan tubuh dengan memanfaatkan prinsip antibodi. Teknik ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi secara presisi di mana lokasi protein tersebut diekspresikan di dalam jaringan yang telah difiksasi. Di dunia medis modern, IHC menjadi standar emas dalam patologi anatomi untuk menegakkan diagnosis, melakukan klarifikasi tumor, hingga menilai biomarker diagnostik maupun prognostik pada pasien kanker. Bagaimana cara kerja dasarnya? Prinsip utama IHC bersandar pada ikatan spesifik yang terjadi antara antigen dan antibodi. Ibarat gembok dan kunci, antibodi primer yang kita rancang di laboratorium akan mengenali dan mengikat antigen target secara spesifik. Setelah itu, untuk membuat ikatan ini bisa dilihat oleh mata manusia menggunakan antibodi sekunder yang sudah dilabeli oleh enzim. Enzim inilah yang nantinya memicu reaksi perubahan warna dengan bantuan substrat atau kromogen seperti DAB. Yang hasil akhirnya ini berupa endapan warna coklat di bawah mikroskop. Inilah yang diinterpretasikan oleh dokter patolog berdasarkan lokasi dan intensitas pewarnaannya. Sekarang mari kita bedah bersama alur metodologi atau prosedur kerja IHC yang tertera pada visual poster yang di bagian atas di sini. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi melalui 11 tahap terstruktur. Yang pertama, preparasi sampel, yaitu tahap awal penyiapan blok jaringan atau spesimen biopsi pasien. Lalu yang kedua ada pemotongan jaringan, yaitu blok jaringan diiris dengan sangat tipis menggunakan alat bernama mikrotom agar cahaya mikroskop bisa menembusnya. Yang ketiga ada deparafinisasi dan rehidrasi, yaitu proses menghilangkan lilin parafin menggunakan larutan seperti silen, lalu jaringan direhidrasi atau dikembalikan kadar airnya menggunakan alkohol bertingkat. Yang keempat ada antigen retrieval, proses pemanasan jaringan untuk membuka kembali situs antigen yang sempat tertutup atau rusak akibat fiksasi formaldehid sebelumnya. Yang kelima ada blocking. Tahap ini sangat vital. Jaringan direndam menggunakan larutan seperti bovine serum albumin atau cairan susu skim 3% hingga 5% dalam buffer PBS. Tujuannya adalah menutup area non-spesifik pada jaringan agar antibodi tidak salah menempel sehingga mengurangi background staining dan mencegah hasil positif palsu. Yang keenam ada inkubasi antibodi primer, meneteskan antibodi spesifik yang akan mencari dan mengikat protein kanker target. Yang ketujuh ada inkubasi antibodi sekunder, yaitu memasukkan antibodi sekunder berlabel enzim HRP yang bertugas mengikat antibodi primer sekaligus memperkuat sinyal visual. Yang kedelapan, deteksi kromogen, yaitu pemberian cairan DAB dan hidrogen peroksida untuk memicu reaksi kimia pembentukan warna. Yang kesembilan ada counter staining, yaitu pemberian warna tandingan seperti hematoksilin agar struktur inti sel lainnya yang tidak mengekspresikan tumor tetap terlihat kontras. Yang ke-11 ada mounting, yaitu menutup preparat kaca menggunakan media pelekat dan cover glass agar awet. Yang terakhir ada observasi dan interpretasi,
yaitu sampel siap diamati secara visual di bawah mikroskop. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana warna coklat tersebut bisa terbentuk? Pada deteksi ini, senyawa 3,3 diaminobenzidin atau DAB ini digunakan sebagai kromogen dan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai substratnya. Ketika keduanya diteteskan, enzim HRP yang menempel pada antibodi sekunder akan mengatalisis reaksi kimia berupa oksidasi DAB oleh H2O2. Reaksi instan ini mengubah cairan bening menjadi endapan senyawa coklat permanen yang tidak larut air, tepat di lokasi antigen berada. Aturan dasarnya sederhana, yaitu semakin gelap atau pekat warna coklat yang terbentuk di bawah mikroskop, berarti semakin tinggi tingkat ekspresi protein tumor di dalam jaringan tersebut. Lalu di bagian bawah ini menyajikan implementasi klinis antibodi monoklonal pada 3 jenis kanker yang berbeda. Yang pertama ada kanker cervix, yaitu teknik IHC mendeteksi overekspresi protein P16 INK4A yang melonjak tajam akibat aktivitas onkoprotein E7 dari virus HPV risiko tinggi. Dengan menggunakan antibodi monoklonal spesifik seperti klon E6H4, kompleks ini diikat oleh HRP dan direaksikan dengan DAB. Hasilnya ini akan tampak pola warna coklat kontinu yang jelas atau block staining pada area nukleus dan sitoplasma sel. Ini membantu patolog membedakan kanker dari peradangan biasa. Yang kedua ada kanker payudara. Di sini fokusnya adalah protein Ki67, sebuah biomarker proliferasi sel melalui IHC. Sel yang aktif membelah akan mengikat antibodi anti Ki67 di bagian inti sel atau nukleusnya. Sel positif ditandai dengan warna coklat di inti sel, sedangkan sel negatif tetap jernih. Rasio sel coklat ini disebut indeks proliferasi. Semakin tinggi indeks tumor, semakin agresif. Data ini juga krusial bagi dokter untuk membedakan subtipe kanker payudara luminal A dan luminal B. Lalu yang ketiga ada kanker prostat. Subtipe NEPC, yaitu pada kasus neuroendocrine prostate cancer, terjadi mutasi gen supresor tumor TP53. Mutasi ini membuat sel kehilangan kendali pembelahan dan menjadi sangat mematikan. Melalui IHC ini, kita menggunakan antibodi monoklonal anti P53 spesifik di dalam laboratorium untuk mengikat dan memetakan protein P53 abnormal yang terakumulasi di dalam inti sel. Jadi, sebagai kesimpulan, metode imunohistokimia ini yang memanfaatkan antibodi monoklonal bukan sekedar pengujian laboratorium biasa, ia adalah alat navigasi medis yang memberikan akurasi tinggi bagi dokter untuk menentukan grading tumor, memprediksi prognosis pasien, serta merancang terapi kanker yang personal dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari Salma. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.